Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anakku, santriwan santriwati yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu tekad, yaitu thalabul ilmi. Harapan kita semua tentunya mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke majelis yang mulia ini, baik yang jalan kaki ataupun yang naik Honda walaupun mereknya Yamaha, dipukul rata kalau di Lombok ini. Yang dinaikin Yamaha, katanya naik Honda. Sepeda motor gitu, kenapa sih? Ataupun yang naik sepeda motor, yang naik mobil, mudah-mudahan langkah-langkah kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, uswah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita ngaji banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Tentu ilmu yang bermanfaat tersebut adalah ketika kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh tuan-tuan guru tiap lubung sami, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Alhamdulillah. Jangan seperti orang di Jakarta ngaji mah ngaji, duduk mah di majelis taklim mah duduk, nyimak mah nyimak, namun kadang mohon maaf masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga apa yang tak keluar. Subhanallah. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita, apa kata beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin kehidupan di dunianya sukses sesuai dengan cita-cita dan kemauan hidupnya, maka hendaknya orang tersebut banyak menuntut ilmu dunia. Sekolah jalan terus. Contoh saat ini PAUD di mana-mana didirikan, TK juga dibangun, MI, SD di depan mata kita, SMP, sanawiyah juga ada di sekeliling kita, Alia, SMA
SMK juga tidak jauh dari rumah kita. Setelah itu untuk jenjang pendidikan seterusnya kita masuk, dan anak-anak kita dimasukkan ke perguruan tinggi untuk meraih yang namanya gelar S1 sarjana, terus kemudian diteruskan dengan S2, S3, bahkan S cendol, S doger, S tungtung juga diraih, termasuk juga S teler. Ini untuk kehidupan dunia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam hidup ini untuk menjadi pejabat, maka harus ditopang oleh yang namanya sarjana atau sekolah tinggi. Betul? Pak Karno jadi presiden, yaitu seorang insinyur S1. Pak Harto jadi presiden, juga seorang jenderal. Habibie jadi seorang presiden teknokrat yang luar biasa ilmunya. Ditambah dengan Gus Dur jadi kiai, jadi presiden, seorang kiai. Titelnya kita nggak tahu, tapi titelnya lebih daripada yang lain. Seorang kiai jadi presiden. Semua orang yang kepingin hidup di dunianya sukses sesuai dengan cita-cita dan keinginannya, maka banyaklah menuntut ilmu dunia. Artinya apa? Sekolah untuk urusan dunia kita prioritaskan kepada anak-anak kita. Tapi di balik itu semua, Nabi menyampaikan wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin kehidupan nanti di akhiratnya bahagia, senang, ingin masuk ke dalam surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya orang tersebut semangat dan terus untuk menuntut ilmu agama. Contoh sekarang kita duduk di sini dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Tidem. Kita datang dari sini, dari rumah, telah mengucapkan, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, ada pengajian di majelis taklimnya Tuan Guru Nurdin Salim, dilangkahkan kaki kanannya, mengayunkan tangannya, alhamdulillah sampai ke majelis taklim ini untuk urusan akhirat. Sibuk kita di dunia Pak, apalagi saat ini memang lagi musim terampek. Makanya di mana-mana saat ini pengajian berkurang jamaahnya. Sibuk. Sibuk ngapain? Urusan apa itu? Biarin yang sibuk masih sibuk, tapi kita alhamdulillah disibukkan oleh Allah dengan urusan akhir. Kita tahu umur kita ini nggak lama di dunia. Yang Nabi sampaikan umurnya umatku itu hanya berkisaran ma baina sittina wa sab'ina sana, hanya berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Memang ada yang kurang dari 60 tahun, bahkan juga ada yang lebih dari 70 tahun. Tapi rata-rata umatnya baginda Rasul, kita semua ini berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Contoh, seorang artis lagi ngetren, hartanya banyak, dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara, lagi pergi ke Surabaya dengan suami dan anak-anaknya, dengan pembantunya, tahu-tahu di Jawa Timur tabrakan, mati suami istri. Siapa dia? Apa ibu-ibu? Apa
Bu, yang nyusuin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Oh, apa juga, alhamdulillah. Kirain Vanessa Angel doang yang diapalin. Tapi ada yang lebih hidupnya ini dari 70 tahun, bahkan 80 tahun, 9 tahun, 90 tahun, bahkan sampai 100 tahun, bahkan lebih dari ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Jadikan hidup kita di dunia ini adalah ladang untuk menuju ke akhirat. Bagaimana kita bercocok tanamnya? Ibarat kita punya sawah, kita tanamin padi, alhamdulillah dirawat. Ketika kita tanam, dipupuk, ada hamanya kita pasti, ada rumputnya kita cabut, alhamdulillah sekarang waktunya untuk memanen. Kalau kata orang Inggris mah kerampe. Orang mana itu? Oh, kirain kata orang Inggris. Iya kan? Sesuai dengan yang kita tanam. Oh, nanti selesai musim kemarau tiba, kita nanam yang namanya tembakau. Begitu kita nanam tembakau, dirawat, alhamdulillah begitu selesai nanti kita memetik hasilnya tembakau sesuai dengan yang kita tanam. Jangan pernah mimpi di siang bolong ketika kita menanam padi ingin memetik hasilnya tembakau, dan begitu juga sebaliknya menanam tembakau ingin memetik hasilnya padi. Sesuai dengan yang kita tanam, itu yang akan kita petik, itu yang akan kita panen. Artinya apa? Dengan kehidupan ini, mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, kita menjadi orang yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dengan baik, maka insya Allah nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah akan memetik hasilnya dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Alhamdulillah. Kita ini bersyukur kepada Allah Pak Bu, selalu dibimbing oleh tuan-tuan guru kita. Alhamdulillah. Ini ilmu agama yang diajarkan terus menerus. Tuan-tuan guru kita nggak pernah kenal Allah, ngajar santrinya berdakwah pagi, siang, sore, malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, karena ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah. Estafet meneruskan perjuangan baginda Rasul, maka alhamdulillah beliau ini nggak pernah kenal lelah. Alhamdulillah. Tinggal jamaahnya kadang yang lelah. Buktinya seminggu sekali ngaji, banyakan yang kagak hadir. Alasannya klasik, ngerap. Ini yang terjadi pada kita, Pak. Nah, karena itulah mumpung kita ini masih berada di dalam bulan apa sekarang? Bulan apa ini? Maret. Bulan apa? Syawal. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup pada kita, mulai dari bulan Rajab kemarin yang lalu, di situ ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menuliskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma apa? Ini doa pendek simpel ditulis oleh Syekh Nawawi tersebut. Idza dakhala Rajab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal Pak Bu? Ayo kita bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu
dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa minta juga keberkahan kepada Allah di dalam bulan bulan niki kita berada di dalamnya. Minta keberkahan kepada Allah di rumah, minta keberkahan di sawah, minta keberkahan di majelis taklim terutama, kita minta keberkahan serta juga Allah berikan keberkahan kepada kita dalam hidup ini. Terasa enteng badan kita, terasa ringan jasad kita untuk hadir ke majelis. Tapi kalau nggak mendapatkan keberkahan dari Allah, abot rasanya untuk hadir ke majelis. Subhanallah, satu-satunya Bapak Ibu sekalian jalan untuk memudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi sampaikan anna Sya'ban syahri, sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulanku, aku yang punya, aku yang memiliki, kata Nabi. Sehingga Nabi mengagungkan bulan Sya'ban ini, isti'dadan li istiqbal Ramadan, persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci. Subhanallah. Agar enggak kaget lagi nanti ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya doa tersebut diteruskan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah umur kami ini ke dalam bulan suci Ramadan yang akan. Ini luar biasa doa ini, pendek, simpel, namun penuh dengan arti. Minta keberkahan kepada Allah mulai dari bulan Rajab, bulan yang lalu, di mana bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Allah yang menciptakan bulan, 12 bulan dimulai dari Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah yang menciptakan, tapi istimewa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang giliran bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad, sampai-sampai Nabi mengatakan Sya'ban itu adalah milikku, aku yang punya. Sehingga diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, yang ritual langsung ataupun yang sosial, diperbanyak di dalam bulan Sya'ban ini oleh baginda Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru Haji Jalaluddin. Alhamdulillah. Fadhal Tuan Guru, saya teruskan. Ini sama saya, mokoh juga. Kata Tuan Guru Nurdin Salim tadi, ya Allah, Pak Kiai dulu datang kelompok ini nggak begitu mokoh, bisa dikategorikan kurus katanya. Begitu dapat jodoh orang Lombok,
ternyata dan ternyata. Makanya dulu saya sering bercanda dengan teman-teman dan jamaah ini, ya Allah istimewa sekali Tuan Guru di Lombok ini. Setiap saya habis ngaji di mana-mana di Lombok ini pasti dihidangin yaitu makanan spesial namanya bebalung. Alhamdulillah, ini jarang di tempat yang lain. Baru kalau kata orang Jakarta bebalung ini adalah tulang iga. Tapi kan jarang kalau di Jakarta habis ngaji disiapkan bebalung tersebut. Adanya di Lombok. Setiap ngaji di mana-mana, ngaji 5 kali bebalung lagi. Alhamdulillah. Tapi ada lagi daging yang nomor 2 yang tak kalah enaknya, bebalung. Subhanallah, Allah takdirkan saya menikah dengan orang Lombok. Nggak pernah terbayang, nggak pernah terbersit setitik pun di hati saya. Kenapa saya dulu datang ke Lombok ini selalu berdua sama penyanyinya almarhumah? Karena saya pernah ikrar, pernah berjanji di pohon mangga, lagi berdua, lagi pacaran dulu, lagi bokin-bokinan. Cinta kita sehidup bohong. Kalau ada orang bilang, apalagi anak muda zaman now, anak-anak milenial sekarang bilang, oh cinta kita sehidup semati, bohong besar. Yang benar mah cinta kita sehidup semati mah masing-masing. Buktinya saya punya yang meninggal dapat balu orang Lombok. Ada ini yang ketawa terus ini. Subhanallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ayo kita ngaji lagi. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Wa Sya'ban, dan berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban. Baru doa tersebut diteruskan, wa ballighna Ramadan ya Allah, sampaikanlah umur kami ini ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, insyaallah malam Jumat besok kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban. Tahu artinya nisfu Sya'ban? Nabi nisfun artinya setengah atau separuh. Min syahri Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Cuma dibuang syahrunya. Jadi yaitu nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban. Apa yang kita kerjakan tadi setengah ketika kita masuk dalam nisfu Sya'ban? Apa yang kita kerjakan? Kita berbanyak kepada Allah Subhanahu. Biasanya habis sholat maghrib kita baca Yasin 3 kali. Pertama kita minta niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah, tapi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu. Niatkan dalam hati kita waktu sebelum kita baca Yasin tersebut, ya Allah, sekarang kami sudah berada di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Sadar kami ya Allah bahwasanya dengan bertambahnya tahun ini berarti bertambah umur saya. Dengan bertambahnya umur saya ini berarti semakin dekat limit waktu yang diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kematian semakin dekat. Sadar enggak sih? Bener. Yang masih muda, ayo yang masih muda, sadar deh. Alhamdulillah, yang sadar mah, yang kada sadar. Minta kepada Allah agar diberikan panjang umur oleh Allah, tapi dalam keadaan taat kepada Allah
man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang hidup di dunia ini, yang Allah berikan umur panjang, tapi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita minta kepada Allah dalam hati kita supaya Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang barokah, juga yang banyak, tentu untuk bekal ibadah kepada Allah. Contoh, ibu bapak ngaji, nyampe di majelis taklim, kalau Allah berikan rizki kepada kita ngapain? Bersedekah. Kita bersedekah, iya kan? Iya, semakin banyak harta benda kita yang kita miliki kita sedekahkan, semakin banyak juga pahala kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Bahkan semakin banyak kita bersedekah, maka Allah selalu bikin kaya kepada orang yang banyak bersedekah tersebut. Itu dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu sebagai sedekah, sebagai jariah, sebagai pemberian, karena ketika kita memberi ikhlas karena Allah, jangan yang sedikit, yang banyak, yang sedikit juga Allah bikin suci kepada harta benda kita. Bahkan Allah bikin kaya kepada orang yang memperbanyak bersedekah. Makanya jangan jadi orang pelit. Minta kepada Allah supaya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, tentu untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nabi Pak Bu, begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun oleh baginda Rasul adalah al-iqtisadiyah, yaitu ekonominya umat. Diajarkan oleh baginda Rasul untuk beraktivitas, bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang jadi petani, ini loh jadi petani yang baik. Jadi pedagang, ini loh jadi pedagang yang baik. Jadi pejabat, ini loh jadi pejabat yang baik. Diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad, sehingga berhasil umat Islam memegang perekonomian umat pada saat itu, sehingga membuat yang namanya Baitul Mal. Subhanallah. Nah, yang ketiga, niatkan dalam hati ketika kita baca surah Yasin pada malam nisfus Sa'ban tersebut, yaitu mudah-mudahan Allah tetapkan Islam dan iman kita. Kita meninggal dunia apapun penyebabnya, menjadi hamba Allah yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa Islam dan iman menghadap ke hadirat Allah Subhanahu. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu manusia yang hidup di dunia ini, siapapun mereka, baik yang ada di kota ataupun yang ada di desa, yang jadi pejabat ataupun yang jadi rakyat jelata, pasti dha'iqatul maut, bertemu dengan yang namanya kematian. Nah, ketika meninggal dunia mati, anna su'ala mungkarin wa nakirin haq, karena sesungguhnya pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir itu pasti dan hak. Ditanya marrabbuka, tidak ditanya oleh malaikat apa pangkat dan jabatanmu, iya kan? Pertanyaannya marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu. Ditanya lagi wa ma imamuka, apa imammu, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Itu yang ditanyakan oleh malaikat munkar, bukan yang lain-lain. Tapi amal soleh lah nanti yang akan menjawab dengan
biqaulin fasih, bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Insya makanya kita minta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah umur kami ini ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Anna Ramadan syahrul ummati, sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku, milik kita semua, Pak Bu. Kalau kita tahu Ramadan itu milik kita, ibarat kita punya rumah, supaya indah rumah kita, kita tata, kita rapiin, kita tanemin bunga-bunga supaya indah kita berada di dalam. Begitu juga dengan Ramadan yang kata Nabi miliknya umatnya baginda Rasulullah Muhammad, milik kita yang ada di lajur ini. Kita rawat betul Ramadan kita, min awal Ramadan ila akhir Ramadan, dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang wajib memang itu kewajiban, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Oh, kalau di bulan lain nggak sempat qiyamul lail, tapi di dalam bulan suci Ramadan maksimalkan kita untuk qiyamul. Sholat taraweh di bulan yang lain nggak ada di Arab, betul? Betul? Tapi dalam bulan suci Ramadan, subhanallah, setelah sholat isya kita berlomba-lomba datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim untuk sholat tarawih. Tapi mohon maaf, jangan kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta mah bulan suci Ramadan pernah dengar dari kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang girang, berbunga-bunga hatinya karena datangnya bulan suci Ramadan, girangnya saja, senangnya saja, belum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, hanya girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sudah dijamin oleh Nabi jasadnya diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Oh, saking girangnya, sebelum Ramadan sudah ke Tanah Abang beli baju. Itu di Jakarta. Insya Allah kalau di Lombok mah ini beda. Ya, bukan itu yang dimaksud Pak. Artinya apa? Persiapkan jasmani rohani kita, mental spiritual kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena isi jiwa dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita beribadah kepada Allah, pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Makanya sholat taraweh kerjakan dengan baik dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Terus kemudian dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci. Bersedekah, berbanyak dalam bulan suci Ramadan. Bahkan akhlak kita tingkatkan, kita perbaiki dalam bulan suci Ramadan. Itu makna ketika Ramadan itu milik kita, kita perbaiki amaliyah kita nanti di dalam bulan suci Ramadan. Kalau di Jakarta, mohon maaf, kebetulan saya tinggal di daerah padat. Artinya daerah padat itu rumah 3x4 sudah jadi rumah. Di tempat saya itu maklum, karena di Jakarta ini mohon maaf bukan per are kalau mau beli tanah, per meter. 1 meter itu minimal sekarang ini 20 juta 1 meter. Mungkin kalau di Lombok masih bisa beli 1 are 20 juta itu, tapi di Jakarta, di daerah saya 1 meter 20 juta. Makanya daerahnya daerah padat sekali gitu mas saya. Subhanallah, saya kira kadang begitu masuk malam 1 Ramadan, subhanallah, melihat anak-anak muda yang tadinya nggak kenal dengan masjid, nggak kenal ke musola, berbondong-bondong datang ke masjid, ke musola. Alhamdulillah. Iya. Tapi ternyata umurnya cuma 1 minggu doang. Umurnya 1 minggu, pada 1 minggu disulap simsalat abrak-adabrak. Masjidnya jadi besar, musolanya jadi gede, jamaahnya tinggal sedikit. Baru 1 minggu.
baru fase rahmah, belum masuk fase maghfirah, belum masuk fase itqu minan nar, baru 1 minggu sudah ada kemajuan. Apanya yang maju? Safnya yang maju. Jamaahnya tinggal di yo apa itu mah di Jakarta. Mudah-mudahan di Lombok kagak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan, kita pergunakan Ramadan itu seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Supaya apa? Kita selalu termotivasi, terdorong untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semua tentunya mudah-mudahan dapat ridho dari Allah, dimasukkan nantinya oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nyobain kehidupan di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, maka tentunya balan dalam hidupnya ilmu dunia dicari, ilmu akhirat juga kita cari. Insya Allah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Angkatlah kami ini dari siksa api neraka-Mu ya Allah, masukkan ke dalam surga-Mu. Amin ya rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi awannya sudah gelap banget, mau turun hujan. Mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu min rabbi wal khata' minni wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.